Kita hidup pada zaman di mana makanan cepat saji tumbuh tak terkendali dan makanan tradisional semakin tenggelam di laut sejarah. Namun, di balik arus globalisasi ini, usaha apa yang mereka harus lakukan hanya untuk kembali bernapas? Untuk tahu, mari kita menyelam ke pesisir kota Jakarta, di mana sebuah tradisi masih bertahan. Nama saya Bapak Udin dari Dodol Nyak Mai. Kerjaan saya ya membuat dodol Betawi. Saya terlibat dodol ini semenjak saya masih bujangan lah, udah mulai. Dan pada saat itu kita juga belajar ikut orang tua, sampai sekarang kita bikin sendiri. Dodol ini warisan dari keluarga dan orang tua, jadi itu yang pegangan kami untuk harus dilestarikan. Yang paling berkesan sebenarnya banyak sih. Waktu awal-awal dodol itu yang paling berkesan ya banyak artis pada datang, kan kayak zamannya Smash. Pernah dengar Smash nggak? Kelompok Smash, Raffi Ahmad kelompoknya, pokoknya pelawak-pelawak dulu banyak. Iya, dodol ini yang bisa bertahan itu ya kita masih banyak orang-orang yang pengen ngerasain dodol Betawi gitu. Jadi mudah-mudahan ini terus bertahan. Zaman sekarang banyak anak muda yang belum tahu dodol itu gimana sih rasanya. Kan gitu, karena anak muda sekarang bukan nggak mau mencoba ya, belum disuguhkan gitu. Dicoba sekarang, dicoba dulu. Nah, kalau anak muda udah mulai bisa mau nyoba, membandingkan makanan Betawi ini sama makanan-makanan yang lain, kita berharap anak-anak muda tuh mau makan gitu, mau mencoba. Saya rasa kita kalau bikin dodol tuh pertama ya matangnya tuh harus full. Kedua, bahan bakunya kita harus yang bagus. Ketiga ya racikannya harus pas. Nanti bisa timbul cita rasa yang enak. Perbedaan itu biasanya kita lihat dari zaman dulu waktu nenek-nenek kita masak itu kan sampai sekarang pasti enak ya kalau masak pakai kayu. Nah, begitu juga sekarang. Kita masak pakai kayu itu cita rasanya ada asapnya atau gimananya gitu. Nah, yang kedua, kalau di sini dodol Nyak Mai itu lembut dan gurih. Sebenarnya dampak positifnya ada. Dodol tuh lebih banyak orang melihat melalui tayangan-tayangan ya, internet. Terus kedua, orang lebih banyak juga mau mencoba, nggak cuma di kalangan aja. Terus dampak negatifnya ya lebih banyak makanan-makanan luar siap saji yang bersaing sama dodol. Saya rasa dodol akan dilupakan karena apa? Dari dinas-dinasnya nggak mau menggunakan gitu, memberdayakan budaya dodol gitu, budaya Betawi dodolnya khususnya gitu. Saya rasa kita harus mau memperkenalkan, mencoba gimana caranya biar anak-anak muda khususnya dan seterusnya itu biar bisa menikmati gimana sih nikmatnya dodol. Rata-rata kan kebanyakan udah pernah belum. Asal kalian mau mencoba, oh begini rasa dodol. Ya tujuannya nanti kalau memang biar lestari, jangan dilupakan. Saya berharap anak-anak muda jangan terlalu condong ke makanan-makanan yang siap saji atau makanan yang viral-viral gitu. Coba deh makanan yang sifatnya makanan-makanan zaman dulu kita yang asli dari budaya-budaya kita zaman dulu. Coba dan kalau bisa dikembangkan biar ini makanannya tetap lestari, khususnya makanan kita sendiri gitu, bukan makanan dari luar negeri. Namun, dodol bukan satu-satunya yang masih bertahan melawan arus. Di kedalaman yang sama, ada kuliner khas Betawi lain yang tak kalah unik dan justru membawa manfaat bagi kesehatan. Ia bernama Bir Peletok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Yeni Widyastuti. Saya tinggal di Depok Timur. Kerjaan saya ibu rumah tangga sekaligus bisnis lah, kecil-kecilan gitu yang sedang dirintis. Saya berkeinginan untuk melestarikan budaya dari minuman khas Betawi yang mana ini sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda, yang bahkan jangankan anak muda, orang tua sendiri aja nggak tahu apa sih bir peletok gitu, halal apa enggak sih gitu, kok namanya bir itu. Selain itu, yang berikutnya saya pengen, obsesi saya gitu ya, jadi orang itu belum ke Depok kalau belum bawa oleh-oleh bir peletok. Itu visinya seperti itu, maunya, harapan besar. Bir peletok yang saya jual itu memang banyak orang berjualan bir peletok, tapi masing-masing punya racikan yang berbeda gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya minum bir peletok yang ada di Setu Babekan, minum bir peletok yang saya bikin, atau minum nanti bir peletok di tempat yang lain, itu berbeda rasanya gitu. Tapi memang pakemnya itu ada kayu secangnya, ada jahenya gitu. Jadi untuk bir peletok ini memang pangsa pasarnya di atas, kalau saya survei gitu ya, di atas usia 30 tahun ke atas. Jadi anak-anak muda, Gen Z, milenial tuh gak suka gitu ya. Pertama mungkin dari aromanya, yang kedua minuman apa sih kayak begini, kayaknya gak familiar tuh. Jadi 30 tahun ke atas lah ya. Yang banyak peminatnya justru malah nenek-nenek yang sepuh-sepuh. Iya bener, mereka yang sudah tahu khasiat dan udah merasakan bagaimana enaknya minum. Tantangan terusannya banyak lah gitu ya, itu tadi, terutama untuk orang-orang yang belum kenal ya, belum tahu tentang manfaat bir peletok. Bahkan bukan cuma hanya Gen Z doang yang jadi tantangan, yang nggak suka gitu ya. Yang seusia-usia saya juga yang dia belum pernah nyoba, khawatir karena berpikiran tuh rasanya pahit gitu kayak jamu atau ini. Padahal kalau udah diminum enak. Tantangan keduanya itu dari banyaknya sekarang beredar minuman-minuman kayak boba gitu, terus teh yang dijual tuh matcha apa segala yang lebih bombastis lah dari sisi marketingnya. Mungkin rasanya karena dia rasa yang pas kali ya dengan anak muda gitu, sehingga akhirnya bisa keterima gitu. Satu lagi tantangannya itu adalah saya tuh ditantang untuk bisa nggak bikin yang rempah, maksudnya yang bumbu, tapi maksudnya packagingnya bagus. Itu tantangan buat saya, terutama tantangan itu dari packaging gitu, kemudian dari bagaimana marketing ke anak-anak muda gitu yang dia mau mencoba gitu. Kan kita di Indonesia itu kaya ya dengan minuman-minuman ya. Ada di Jawa ada wedang ungu, di itu ada bandrek, bajigur gitu kan. Nah yang seperti ini nih butuh sebenarnya anak muda yang mau nggak sih melihat bukan cuma sekedar minum, tapi dia punya heritage gitu loh, punya sejarah yang melestarikan budaya itu gitu. Yang berikutnya saya pengen, satu, bisa jadi kita mengedukasi orang-orang tentang sisi manfaat dari minuman bir peletok. Yang kedua, dari tingkat pemasaran, bukan cuma ke kalangan anak-anak, maksudnya orang-orang yang sudah lanjut gitu, tapi juga ke anak-anak muda. Terus yang berikutnya mungkin variasi gitu, campur apa, dipakai apa, sehingga rasanya mungkin bisa ketemu dengan tesnya anak muda gitu. Nah gitu, seperti itu. Tapi juga tetap kita bikin yang orisinal. Jadi, sudahkah kita sadar bahwa kita sebagai generasi baru Indonesia adalah tangan terakhir yang menahan agar budaya ini tidak tenggelam selamanya? Selagi makanan tradisional seperti dodol dan bir peletok masih bertahan melawan arus globalisasi, tugas kita lah untuk memastikan ia tetap mengapung. Karena ketika makanan itu hilang, bukan hanya rasanya yang ikut pergi, tetapi identitas kita sebagai bangsa Indonesia ikut larut, terbawa arus bersama.